Shalom. Ya, lemes ya. Ayo lebih semangat. Shalom. Iya, kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Nanti Yesus bisa tolong saudara, bisa menolong saya. Ya, saya ucapkan selamat Natal. Tuhan memberkati kita. Wah, di mana-mana Natal ya. Saya 2 minggu belum pulang. Kapan itu baru kemarin dulu, hari apa ya, baru pulang ya. Saudara nemui jemaat yang di cabang-cabang, sampai di Pontianak juga. Terus baru tadi malam di Jombang, sekarang di Blitar ya. Besok di Malang. Ya puji Tuhan. Besok ada kopdar, mungkin mari selesai pada pagi jam 7, kan jam 9 selesai. Nek saudara mau ke Malang, mau datang ke lokasi pembangunan boleh. Nanti doa di sana, makan bareng. Ya, saudara mau nginep langsung ke Batu, ya, ada villa tempat saya. Silakan kalau mau nginep. Tapi ojo suwe-suwe, engko pas saulan ya. Nah, itu kos ya. Nah, saudara, katanya teman saya gini. Ming, panggilan saya kan Miming. Mestine Natal iki gak usah ya. Natal ini ngentek-ngentek no duit katanya. Tapi tak pikir betul ya. Ini hitungan teman saya. Katanya nek sa Indonesia, gereja, kantor, perusahaan, sekolah, apa saja ngajakan Natal, itu mesti dikasih makan, dikasih door prize, dikasih hadiah. Itu butuh dana banyak. Nah nek dikumpul no, katanya bisa triliunan. Terus teman saya bilang, iku loh dibangun no panti asuhan, panti jompo Kristen, anaknya pendeta sing gak iso kuliah di kuliah no. Tak pikir-pikir ya bener loh saudara, banyak loh. Ini uangnya untuk Natalan, ya, ndak cukup 5 juta ya. Coba nek tiap gereja 10 juta. Se-Indonesia itu loh ratusan ribu, mungkin jutaan pendeta gereja ya. Udah berapa ya? Tapi saya bilang enggak, aku gak setuju ya. Natal harus ada. Lu apa? Karena kalau Natal aku lah gak oleh orderan saudara ya. Ya enggak lah, Natal ini loh diadakan supaya saudara dan saya ingat. Iya ya, Yesus pernah berkorban buat kita. Saya doakan selalu ya, nanti saudara satu waktu bisa berangkat ke Mesir, ke Israel. Kalau sekarang saudara kan cuma lihat. Nanti kan cuma dengar. Nanti di sana saudara lihat. Saya nanti jadi Februari saya lupa ya ke 53 atau 54 kali. Saudara tahu waktu Maria sama Yusuf dapat mimpi bahwa Herodes akan membunuh semua anak di bawah usia 2 tahun. Itu dari Bethlehem berangkat ke Kairo di Mesir. Sekarang masih ada lokasi aslinya. Itu jalan naik keledai itu 8 bulan. Coba. Suami istri ini bawa anaknya. Apa Yesus tidak sakit di jalan? Ya mungkin. Kan tidak ada catatan. Di padang pasir, panas siang, malam kedinginan. Mungkin pernah dirampok. Ya itu binatang buas keluar semua. Ada ular gurun, macam-macam. Sayang tidak ditulis. Tapi perjalanannya sekitar 8 jam karena jalan. Ya, jadi saudara banyak yang dikorbankan oleh Yusuf dan Maria. Ya saudara-saudara, hari ini mari kita lihat lewat firman Tuhan sesuai tema. Tapi saya tidak bahas yang bahasa Inggris ya. Karena beda dengan yang bahasa Indonesia. Saya pakai yang bahasa Indonesia saja. Nanti saudara juga tak omongi Inggris mulai ya podo be aku angop tok ya. Saya juga tidak bisa ngomong, tidak bisa komunikasi bahasa Inggris. Nek ngomong Inggris ya iso lah, cuma Inggris ya isa ya. Tapi nek dilanjutnya ya gak isa ya. Nah yuk kita baca dulu ya. Yeremia 30 ayat 15. Nah ini temanya. Yeremia 30 ya ayat 15. Yesaya. Ya. Jadi Yesaya 30 ayat 15. Ya, maaf saya yang keliru ya. Yesaya. Nah ini hanya kalimat ini saja. Ini ya yang kita pakai ini. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa? Ayo kita baca ini aja ya. 2, 3. Dalam
Iya. Kalau saudara hari ini mau kuat, ya ini tuntunan Alkitab. Satu, saudara harus hidup tenang. Oh saya percaya. Orang nek bingungan ya, wah wis emosian ya. Wis kekuatannya gak kira ono wis. Gampang mundur, gampang menyerah. Ya katanya berikutnya percaya. Nah bicara apa ini percaya? Karena nanti kita mendapatkan kekuatan. Kekuatan apa? Untuk meraih pertolongan-pertolongan Tuhan. Kekuatan apa? Untuk meraih mujizat-mujizat Tuhan. Nah kalau saudara lemah, enggak bisa. Kekuatan apa juga? Untuk bisa melayani Tuhan. Untuk bisa beribadah. Ya, jadi hari ini kita akan bahas dua ini tentang tenang dan percaya. Ya, saya ingat setiap Natal sering saya cerita ya. Di satu desa saya mari khotbah, ada pertunjukan kayak tadi sekolah minggu ya. Hebat-hebat di sekolah minggunya ya. Ini ada noni-noni umur 8, pakai rok kayak bebek itu makrok. Mungkin mau nyanyi pakai gerakan ya. Kalau saudara orang Kristen lama mungkin tahu lagu ini ya. Lagunya lo nek Natalan tok kadang dinyanyi no. Ya lagunya gini. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Saya tidak tahu noni ini ngantuk atau memang keliru ya. Wis nyanyinya banter salah mana ya. Dia nyanyi gini. Yesus terang dunia, Dia berbahaya. Waduh aku lo sampai jungkel ya. Kok bisa berbahaya? Belakang saya itu ketawa terus. Ya yang duduk belakang. Wis tenang, ono sing nyeleduk. Kok iso berbahaya ya? Guyu mana ya. Sampai pulang saya tidak bisa tidur. Mau tidur ini, kok iso berbahaya ya? Akhirnya saya gini, ya benar juga ya. Loh Yesus ya bisa berbahaya loh. Kalau kita tidak di dalam Dia. Tapi kita semua di dalam Dia ya enggak, Dia pasti menolong memberkati kita. Nah mari hari ini kita ingin bicara tentang tenang dan percaya. Ya betapa mahalnya sekarang ketenangan. Saya kalau khotbah ke luar negeri ketemu orang-orang kita ya yang sudah tinggal di sana. Saya bilang di Indonesia lo paling enak hidup. Ya di sini ini luar biasa saudara. Apa aja saudara ada di Indonesia ya. Nah saudara saya bilang ayo balik ke sini. Wis tak tenang urip dek kene. Seneng di Indonesia ya. Akeh koncoe mana ya. Pecel sik murah ya. Nah, ini ya. Nah saudara, jadi ketenangan ini penting. Ayo kita lihat dulu bagaimana supaya saudara hari ini bisa hidup tenang. Ya, saya yakin nanti saudara akan lihat, oh ini toh kuncinya. Karena Alkitab ini tidak pernah salah. Alkitab pasti benar. Ya, kita baca ya, Mazmur 62 ya, ayat 2 dan 3. Nah ini kalau saudara mau dapatkan ketenangan. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Ya karena ini terjemahan bahasa Inggris naik satu ini. Ya naik ya. Nah ini ya. Ayo kita lihat ya. Katanya Alkitab hanya dekat apa? Aku. Nah ini. Jadi yang pertama kita lihat. Kalau kita dekat dengan Allah, kita akan mendapatkan ketenangan. Terus kenapa? Daripada nyala apa? Nah ini yang nanti saya akan bahas tentang percaya. Percaya apa? Percaya kemampuan Yesus. Jadi hari ini nanti kalau saudara mau dapat kekuatan, saudara harus tahu kemampuan Yesus. Satu, Dia bisa menyelamatkan kita. Sekarang baca ayat tadi, yang ketiga. Ya katanya hanya Dialah gunung batuku dan apa? Lah katut lagi kota bentengku aku tidak akan goyah. Jadi kita kuat tidak goyah. Tadi yang pertama kita bicara keselamatan. Yang kedua ada gunung batu dan kota benteng. Sama. Ini bicara apa? Perlindungan Tuhan. Jadi nanti Tuhan kita Tuhan yang mampu menyelamatkan. Tuhan yang mampu melindungi kita. Makanya disitulah letak kekuatan kita. Mari kita lihat dulu untuk dekat ya dengan Allah. Supaya saudara dan saya hari ini bisa tenang. Saya tanya dulu sama saudara ya.
Saudara percaya pagi ini Yesus ada dalam hidup kita? Waduh, luar biasa ya. Coba dimantepno sih, jo amin amin tok ya. Anak Tuhan yang ngomong amin kadang lambene lecek kata ya. Kau apa-apa amin amin ya. Saya lo sering cerita, saya lo pernah melok kebaktian gini dengan firman, sebelah saya ono ibu-ibu ya. Lo ngrungokno firman keturun. Terus ngorok. Terus tangi dhewe kaget. Mari hok gitu kaget. Saudara tahu waktu melek kaget ngomongnya apa? Amin. Apa sih amin kon turu ya. Lah ini loh. Kita sering kali gak ada apa-apa. Amin amin ya. Kenapa? Pendeta ini sing khotbah selalu pertanyaannya mesti positif. Tidak ada di sini ada pernah dengar pendeta tanya gini, saudara hari ini mau sakit? Tidak ada. Pasti pertanyaannya mau sehat, mau diberkati Tuhan, mau ditolong Tuhan. Nah itu ya. Jadi yang positif terus akhirnya jemaat cuma apa toh? Amin, amin, amin. Gak mikir. Ya, saya pernah khotbah di desa ya. Saya tanya, saudara mau diberkati Tuhan? Amin. Mau ditolong Tuhan? Amin. Mau sehat? Amin. Mau sembuh? Amin. Terus tak selimurno. Saudara mau masuk neraka? Amin. Loh ya toh. Nah ini karena kebiasaan. Ayo coba dipikir sih. Iya, no Yesus enggak ya? Loh, saya tanya lagi. Saudara percaya Yesus ada dalam hidup kita? Oh, kendo. Semangat. Percaya Yesus ada dalam hidup kita? Nah gitu. Pastikan. Karena ini yang membuat kita nanti hidupnya tenang. Saudara, saya kuliah misi. Ya misi itu tentang penginjilan. Ya menangkan jiwa. Jadi S2 saya ada MA, ada yang lain. Nah yang MA-nya ini dulu Master of Arts singkatannya. Itu saya 5 tahun sekolah misi. Jadi misi itu satu harus mengerti budaya. Jadi budayanya orang ini apa, tidak boleh sembarangan. Nanti orangnya sakit hati kalau kita salah gitu ya. Makanya sampai hari ini saya itu kalau kemana-mana minta bik Tuhan supaya lidah saya dirubah. Dan sudah dirubah bik Tuhan. Lidah saya ini nek makan cuma mengenal 2. Enak dan sangat enak. Jadi saya tidak pernah tahu makanan tidak enak. Nek saudara ngasih saya ditanya, enak Pak? Pasti saya jawab enak. Nek bojoku, nah ini ngerti makanan. Ya. Nek saya enggak. Nah anak saya yang kecil, Belinda Christina Sianto, kemarin juara 1 MasterChef Indonesia ya. Puji Tuhan, itu lebih ngerti lagi. Nek saya enggak wis. Kenapa? Saya sering ke pedalaman. Nah di pedalaman semua dikasih makan. Apa aja. Kalau saya enggak mau makan, ini tersinggung. Tapi nek tak pangan, aduh ini gorong pernah tak pangan ya. Nah waktu saya makan, semuanya enak dan sangat enak. Pernah istri saya ini ngambil makanan ya, mau dibuang lali di tekek meja. Terus nang toilet, saya keluar, ono panganan. Tak makan sampai entek. Ya, begitu istri saya keluar, lho ini panganan nih. Entek tak pangan. Lho iku sego mambu. Enggak tahu, sing saya tahu masuk enak ya. Nah, dan sangat enak ya. Jadi saudara, di misi ini ada angka-angka untuk ngecek posisi kita di mana. Ya, angka pertama yaitu -1. -1 itu seseorang yang percaya Tuhan Yesus dengan mulut mengaku ya, Tuhan Yesus engkau juru selamat saya loh, ngomong ini. Engkau juru selamat saya dan Tuhan saya. Terus hatinya gini, aku percaya sekarang. Yesus Tuhan dan juru selamat saya. Dengan mulut mengaku, hati percaya. Sudah selesai. Itu diselamatkan. Alkitab loh yang nulis. Makanya Yesus waktu 2 penjahat kanan kiri, Yesus bilang salah satunya, hari ini kamu bersamaku di Firdaus. Jadi saudara, kemana-mana sekarang saya ketemu siapa aja, pasti saya sampaikan bahwa Yesus ini Tuhan Juru Selamat. Kamu lo ngomong ngotok, hati percaya. Tapi dia, kalau orang yang tadinya percaya ini tadi, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, dia masih ikut ajaran yang lama. Agama yang lama itu -1 tapi diselamatkan. Baru sekarang naik 0. 0 itu dia sekarang enggak mau ikut ajarannya yang lama. Wis enggak mau ikut yang lama. Sekarang wis aku gak nang dindi. Pokok aku percaya Yesus. Nah itu ya. Nah ini 0. Nah saudara ya. Jadi tadi -1 terus sekarang naik berapa? 0. Ya.
Di Surabaya itu Kletek di Waru. Terus ada Sepanjang mau ke Krian. Ada rumah makan Sriwijaya. Itu adiknya besan saya. Dia masih pengurus bukan kita ya, di yang lain. Tapi tiap ketemu saya, Pak Samuel Sianto, saya percaya Tuhan Yesus. Oh pasti wis, karena dia mau mati, didoakan, dia percaya Tuhan Yesus. Saya bilang Tuhan Yesus bukan miliknya orang Kristen, bukan miliknya orang Nasrani, seluruh dunia boleh datang. Saya bilang Bapak bisa disembuhkan, sembuh sungguh sampai sekarang. Nah dia ada di min 1, terus naik 0, nah sekarang naik lagi 1. 1 ini dia ngomong gini, saya aku katakan nang gereja wis. Terus di gereja diterangkan, supaya saudara ya ikuti aturan gereja, karena ini aturan, supaya sah sebagai anak Tuhan harus baptis. Kayak saudara nyetir mobil harus punya apa? Aturannya pemerintah. SIM, sing enggak punya SIM jangan nyetir loh ya. Saya paling keras sama istri saya, anak asuh saya, siapa aja pokok bawa motor enggak ada SIM, apalagi enggak pakai helm. Jangan harap ya, nek enggak tak pulang no saya. Kenapa? Ini melanggar aturan pemerintah. Nek ada apa-apa kecelakaan sangat berbahaya. Saudara orang enggak punya SIM masih iso nyetir 40 tahun waktu di stop sama polisi. Mana SIM-nya? Saya 40 tahun Pak nyetir gak pakai SIM-SIMan. Ya tidak bisa, tetap di hadapan negara tidak sah. Tidak boleh. Sama di hadapan Tuhan. Saudara mau 50 tahun jadi anak Tuhan tapi tidak mau dibaptis. Ya tidak bisa. Baptisan kita baptisan selam. Jadi sudah tidak boleh dipertentangkan, diperdebatkan. Loh Pak Samuel, tempat lain tuh lo gak selam. Ya tidak apa-apa tempat lain. Tapi tempat kita selam. Loh ayo kita debat, saya tidak mau. Saudara karena apa? Kita cuma ngikuti aturan kita. Ya nah saya pesan nanti kalau baptis, tolong. Karena saya baptis, kapan itu di Israel, lali ngandani. Begitu nyemplung no, wike mombul ya. Rambut palsune lali dicoplok ya. Nah, jadi saudara nanti nek baptis ojo lali. Rambut wike nek nganggo ya. Harus dilepas. Nah itu di angka 1. Sekarang ke gereja, sekarang dibaptis. Sekarang angka 2 terakhir. Setelah dibaptis, sekarang mau melayani. Ya, Pak Samuel Sianto, Pak Jo, Pak Roni, saya mau melayani di gereja ini. Nah itu saudara ada di angka 2. Puncak seseorang mengasihi itu melayani. Suami istri, pasangan, orang tua, anak. Coba kalau ada yang ngomong, aku mengasihi kamu loh, pasti melayani. Melayani itu artinya apa? Berkorban, tidak hitung-hitungan. Yesus mengasihi kita, dia bukan untuk dilayani. Tapi untuk apa? Melayani. Dia memang berkorban semuanya. Jadi nanti kalau ada ibu-ibu yang bilang bik suami, Pak aku mengasihimu. Terus suaminya besok bilang, ya wes aku gak eno kopi yo. Ya aku tuh gak hitungan. Ya udeken. Ojo terus mari ngudek oleh saulan. Kok rasanya kesel yo. Terus ngomong, Pak aku lho, di kopi sebelah kono lho, 20.000 sak gelas. Mbok aku kayak ono 5.000. Oh, gunting lambene ya. Ira isa, gak iso hitung-hitungan. Itu mengasihi. Saudara mengasihi anak saudara. Ya tidak hitung-hitungan. Sakit, ya saudara harus ya cewoki kabeh wis anak-anak di popok di apa. Karena memang mengasihi. Itu puncaknya di angka 2. Nah, sekarang saudara saya kaitkan dengan ketenangan ini. Waktu saudara sekarang ada Yesus dalam hidupnya, perjalanan hidup kita akan tenang. Ini Alkitab yang bilang. Kenapa? Nah, kuncinya yang kedua, ditambahi percaya tadi. Sekarang saudara, kenapa bisa tenang? Setelah ada Yesus dalam hidup kita, karena sekarang saudara tahu siapa Yesus ini. Nah, ini yang membuat kita tenang. Kita tahu kemampuan Yesus. Dari ribuan kemampuan Yesus, sekarang mari kita lihat tadi yang pertama katanya, dia keselamatan kita. Jadi dia bisa menyelamatkan kita. Saudara, keselamatan ada 2, 1 kekal masuk surga. Ya, kita meninggal pasti masuk surga di dalam Yesus. Kemudian keselamatan kedua, perjalanan kita ini loh di dunia, kita juga akan mengalami keselamatan. Ya kalau ada rumah tangga yang mungkin gegeran-gegeran terus mau cerai. Gak
gak iso diselametno wis keluargaku ini. Percaya saya, Yesus masih bisa menyelamatkan. Saudara mungkin sakit. Aduh, dari dokter wis gak bisa. Wis pasti nih wis meninggal. Yesus masih bisa menyelamatkan fisik kita, tubuh kita. Mungkin ada yang bisnisnya bangkrut. Katanya orang wis gak iso selamat ini wis pasti gak bisa wis. Yesus masih bisa menyelamatkan. Saya masih ingat ya, ada jemaat yang bangkrut karena dimakan orang. Habis miliaran, bangkrut, krut. Waduh, sakno ya. Saudara, hari ini saya sudah resmikan pabriknya yang pertama. Pabriknya yang kedua. Nah, ini sekarang lagi renovasi pembenahan pabrik ketiga. Ya, saudara kalau punya masker yang dari gereja, mereknya KitCare, nah itu dulu yang punya itu bangkrut. Ya, saya ngeresmikan itu ngontrak. Ya, setelah ngontrak, pas pandemi gini, dari Tiongkok semua hasilnya diekspor. Sekarang pabriknya saya sudah resmikan 2, gede. Ini saya sama istri saya ngeresmikan. Berapa waktu yang lalu saya ngeresmikan lagi. Pabriknya jarum suntik. Loh, itu loh jelas. Habis semuanya, tidak bisa selamat. Perusahaannya tidak bisa. Yesus bisa selamatkan. Jadi hari ini saudara, Yesus mampu menyelamatkan apa aja yang ada dalam diri kita. Itu satu. Yang kedua terakhir, ini tak tambahi situ nih. Dia gunung batuku katanya. Kota bentengku. Daud selalu banyak bicara tentang kubu pertahananku. Dia Allah perlindunganku. Karena Daud dulu dikejar-kejar oleh Saul. Sembunyi terus di gunung-gunung batu. Dan Alkitab bilang Allah tidak pernah menyerahkan Daud kepada Saul. Berarti apa? Allah bisa melindungi. Saudara hari ini tidak pernah tahu loh. Kita punya teman, mungkin tidak baik sama kita, mungkin juga baik sama kita. Kita tidak pernah tahu. Saya diracun pendeta di Wiyung ya, kapan itu? Pendeta loh. Pak Samuel, saya ini pendeta. Saya mau sharing, mau konseling. Bisa? Ke rumah saya? Oh bisa. Saya berangkat. Saya mau masuk rumahnya loh. Ono sing ngomong di kuping saya. Ojo dipangan loh, panganannya ki ono racun nih. Saya padahal gini, oh, mosok sih, long pendeta, ternyata betul. Loh kita tidak pernah tahu. Tapi yang kita urus kita sendiri. Yaitu saya punya perlindungan dari Tuhan. Jadi keselamatan itu untuk dalam kita. Sekarang perlindungan kita di luar ini. Nah ya, sekarang perjalanannya sampai nanti kita masuk surga, kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Iya, 1 Korintus 2 ayat 9. Nah ini ayat yang disukai jemaat ini. Ada lagunya. Ini ya. Ayo 1 Korintus 2 ayat 9. Karena ini ayat yang diulang ya. Nah ini. Katanya apa yang tidak pernah apa? Ya dari atas. Turun sekarang. Tidak pernah didengar apa? Sekarang turun lagi. Ya semua itu sudah apa? Untuk mereka yang, nah ini ya, tadi saudara di angka 2 orang yang mengasihi Tuhan, orang yang melayani Tuhan, orang yang ada Yesus dalam hidupnya. Sekarang katanya semua yang kita butuhkan Allah sudah sediakan. Makanya dia disebut Jehovah Jireh. Jadi semua kebutuhan kita sekarang Allah menyediakan. Percaya saudara hari ini kebutuhan kita sudah disediakan. Ono sing butuh duit hari ini. Kabeh aku ya pisan ya. Ya padha lah. Ya. Nah, saudara hari ini Allah sudah sediakan. Itu Allah kita. Ya bahasa Indonesia dimulai dari apa yang tidak pernah dilihat. Saya orang Madura. Alkitab saya bahasa Madura, saya bisa ngomong, bisa baca 100% bahasa Madura. Tapi bahasa Madura dimulai dari paling atas. Ya Alkitabnya ditulis gini. Apa saya tak pernah epeker. Nah, saya tidak pernah dipikir ya. Nah, kita apa yang tidak pernah dilihat ya. Jadi sekarang semua sudah disediakan. Saudara percaya Allah sudah menyediakan semuanya? Iya. Kita sudah selesaikan tahap 1 bangun ya. Lantai 1 sampai lantai 3. Nanti tanya panitianya ya. Sudah habis berapa ya? Sudah habis di atas 40 miliar. Sekarang lantai 4 sampai lantai 7. Nah ini selama 10 bulan kita akan kerjakan. Sekarang tiap minggu butuh 550 juta.
tiap minggu sampai 10 bulan. Ya, kita sudah jalani sekarang ini hampir 3 minggu. Terus Tuhan sudah sediakan tutup ya. Terus ya, saya ditanya jemaat Pontianak, Pak Samuel gitu gak bingung ya? Ngawur ae sapa ngomong gak bingung. Ya mesti ono lah. Oh malam turu iso tangi dhewe ya. Gak usah ditangeni ya. Tapi saya masih percaya Allah sudah menyediakan. Ya saudara, hari ini nanti kebutuhan anak-anak saudara Allah juga sudah sediakan. Itu kemampuan Allah kita. Waktu saudara tahu Allah kita mampu, kita tenang. Kita tidak akan gelisah, tidak akan bingung, tidak akan ragu. Kenapa? Tahu persis kemampuan. Ya, saya di sini tahu Pak Jo, tahu Pak Roni. Kalau ngobrol, mereka ngomong apa? Oh saya percaya. Karena memang saya tahu kemampuan. Apalagi kalau ngomong soal onderdil mobil ya. Atau apa ini. Moci Merlin sih ngomong. Mau Pak Jo, oh saya percaya. Ya, apa mana nek soal komputer ini ngomong Mbak Titus. Woi jagoan deh. Ya, luar biasa ini. Saking mikirnya sampai rambutnya awut-awut biyen. Ya biyen, saya kira rapi ya. Nah ini ya. Jadi saudara, kemampuan ini penting kita ketahui. Untuk kita percaya. Coba kalau ada jemaat di mana saya diundang khotbah. Pulang terus ada yang datang. Pak Sam, ngelencer yuk ke Jogja 5 hari 4 malam. Ayo Pak ngelencer. Nah biasanya diajak kan disediakno semua toh. Tapi saya kan ada kenal. Saya pasti bilang istri saya, mah kau duit sodo akeh loh mah. Loh gak apa? Sopo roh hotelnya bayar dewi. Kenapa saya ragu? Karena saya tidak tahu kemampuannya. Karena saya tidak kenal. Sama Yesus juga. Selama saudara tidak kenal, tidak pernah tahu siapa Yesus. Selama itu saudara akan bilang, apa iso ya Tuhan ini ya. Apa mungkin ya. Pasti akan seperti itu. Jadi hari ini Yesus yang pertama, dia keselamatan kita. Dia menyelamatkan sorga kekal untuk kita. Juga di dunia ini semua perjalanan kita dia akan selamatkan. Yang kedua, dia gunung batu kita. Dia perlindungan kita. Baru yang terakhir, dia sediakan semuanya. Saudara percaya Yesus sudah sediakan? Ya yuk tahu kemampuannya. Waktu anak saya Belinda ya, nah ini bertarung di final, grand final. Saya seminggu nunggoni sak keluarga. Jadi saya lihat, saya tahu kemampuan anak saya. Karena anak saya Belin mulai umur 16 sudah kuliah di New Zealand. Memang kuliahnya masak. Ya, saya tidak ragu. Oh, saya percaya anak saya. Dan saya lihat sendiri ya memang menang, saudara ya. Jadi saudara, karena saya tahu kemampuannya, saya tidak bingung. Tenang aja, sama hari ini. Ayo kita tahu persis siapa Yesus. Ini baru tak kasih 3 loh. Dari ribuan kemampuan Yesus. Ini ya kemampuan Yesus ya. Oleh bilur-bilurnya kita apa? Dia Allah penyembuh loh. Terus ini ya, kita bukan ekor tapi apa? Kita tidak turun tapi loh, dia akan bawa naik karier kita. Dia mampu menaikkan standar kita. Loh itu loh tidak saya bahas. Banyak. Nah ini baru tak kasih 3 saja. Nah makanya hari ini nanti pulang lewat Natal jangan takut lagi. Hari ini nikmati hidup ini. Hiduplah tenang, percaya. Saya percaya ada banyak mujizat pasti kita alami. Saya yakin gereja kita di Blitar akan jadi gereja yang besar. Ya, sekarang di Pontianak juga itu tanya Pak Jo ya. Pak Jo sering khotbah ke Pontianak ya. Nah, lumayan terus mulai nambah ya. Nambah sekarang sudah 3 kali ibadah. Nah, saudara, saya yakin nanti di sini juga Tuhan akan terus kirim jiwa-jiwa. Pasti banyak hal-hal yang ajaib yang Tuhan akan lakukan. Ya, percaya hari ini Tuhan akan lakukan keajaiban. Pastikan hari ini yuk. Saya percaya penuh. Yesus Allah yang mampu. Satu waktu saya ditelepon seseorang jemaat kita. Dia punya usaha di luar negeri. Pak Sam ngelencer ya. Tak beli no tiket. Saya tidak ngomong gini. Tenan ta wong iki. Enggak. Saya langsung bilang istri saya, iku lho kate ditukono tiket ngelencer. Gelem ah? Saya cuma gitu aja. Kenapa? Saya tidak ragu. Tidak ada pertanyaan, tidak bimbang. Saya tahu kemampuannya. Sama nanti saudara doa datang ke Yesus. Tuhan, saya butuh ini loh. Saya butuh rumah loh. Saya butuh sepeda motor loh. Saya butuh ini loh, butuh ini. Kalau saudara tidak tahu, dia Allah yang menyediakan. Nanti saudara gini. Duit sopo? Gak iso. Ya, jangan.
Itu berarti sudah tidak percaya. Sekarang latihan. Ya coba merem. Saudara pengen apa merem ini? Sing sakit pengen sembuh. Ada mungkin sing pengen punya sepeda motor. Ada sing pengen punya jodoh. Sing pengen punya rumah. Coba merem ya semua ya. Bilang, Tuhan saya pengen punyain. Sekarang melek. Melek harus tetap bilang, saya pasti sembuh. Saya pasti dikasih rumah. Saya pasti dikasih motor. Harus sama merem mbek melek. Ojo nek merem. Tuhan sembuhno saya. Pasti sembuh ya. Begitu melek. Tapi jari dokter gak iso waras. Ya ini berarti lain. Nggak boleh. Merem ya. Tuhan saya pengen punya sepeda motor. Pasti ya sepeda motor. Begitu melek. Duwe sopo. Gak iso. Jangan harus sama. Saya latihan terus gitu saudara. Kenapa? Katanya Alkitab, apa yang kita percaya itu terjadi, maka itu akan terjadi. Itu yang Alkitab bilang, Yesus sendiri yang ngomong. Makanya hari ini, ayo kita pastikan. Saya percaya hari ini tidak ada yang tidak bisa, semua pasti bisa.